Dan di situ Heri kan mikir ya, ini siapa ya yang dari tadi manggilin namaku. Heri itu sempat membatin seperti itu, tapi tidak dia ucapkan. Nah, ketika dia mau melangkahkan kakinya lagi, tiba-tiba Heri itu mendengar lagi ada suara perempuan tertawa. Itu dari telinga kirinya. Dan tiba-tiba Heri itu dibawa seperti masuk ke sebuah perkampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian yang sangat-sangat di luar nalar. Cerita ini datang dari salah satu rencang kita yang bernama Heri. Ketika itu Mas Heri mendaki ke Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat. Gunung Marapi ya, bukan Gunung Merapi. Nah, Mas Heri ini mendaki bersama dua orang kawannya yang bernama Dedek dan Dewo. Dan sebenarnya sebelum mereka melakukan pendakian tersebut, Mas Heri ini sudah pernah mendaki ke Gunung Marapi itu. Jadi 3 tahun sebelumnya. Akan tetapi pada 3 tahun sebelum itu, Mas Heri itu pernah mengalami kejadian yang membuat dia bisa dibilang traumatik ya. Jadi enggan mendaki lagi ke gunung tersebut. Akan tetapi entah kenapa pada waktu itu Mas Heri sangat ingin sekali mendaki lagi ke Gunung Marapi tersebut. Dan ditunjang juga dengan dua faktor temannya itu, Dedek dan Dewo, yang terus membujuknya untuk mau mendaki lagi ke gunung tersebut. Nah, ketika mereka bertiga mendaki ke gunung tersebut, tidak disangka-sangka mereka itu mengalami kejadian yang ternyata itu berkaitan dengan kejadian yang 3 tahun sebelumnya pernah dialami oleh Mas Heri. Kejadian apakah itu? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Buat yang sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, cerita saya mulai. Jadi pada pagi itu, Heri dan kedua temannya yang bernama Dedek dan Dewo sudah berada di base camp Gunung Marapi. Nah, mereka itu nampak sedang asik ngobrol ya dan ngopi di salah satu warung. Lagi asik-asiknya ngobrol mereka bertiga, tiba-tiba ada seorang laki-laki menghampiri mereka. Dan laki-laki tersebut bertanya dengan Heri di situ. Mas Heri ya? Heri itu agak terkejut, langsung ditodong dengan pertanyaan seperti itu kan. Oh iya mas, siapa ya? Mas masih ingat saya enggak? Tanya laki-laki tersebut kan. Siapa ya mas ya? Saya Chris mas, yang dulu pernah menolong Mas Heri 3 tahun yang lalu ketika tersesat di sini. Oh iya ya Allah mas, saya lupa mas. Mohon maaf mas, Mas Chris ya. Gimana mas kabarnya? Heri mengajak salaman Mas Chris itu kan. Akhirnya mereka salaman, alhamdulillah baik Mas Heri. Gimana kabarnya Mas Heri? Alhamdulillah saya juga baik mas. Ya alhamdulillah ya mas, masih ingat saya. Bagaimana saya bisa lupa sama Mas Chris mas? Ya agak lupa, lumrah lah mas, udah lama gak ketemu. Iya mas, saya mau mengucapkan bela sungkawa mas. Dulu kan belum sempat mengucapkan sama Mas Heri. Buat teman Mas Heri yang bernama Sukma, yang belum ketemu sampai hari ini. Oh iya mas, iya. Enggak apa-apa mas, saya juga udah agak lupa dengan peristiwa tersebut. Iya mas, ya move on ya mas, semangat hidup terus berjalan, kata Mas Chris kan. Iya mas, pasti mas. Ini mau mendaki bertiga? Iya mas. Oh ya sudah, hati-hati ya mas. Kalau ada apa-apa nanti jangan sungkan-sungkan, bilang sama saya saja, saya ada di warung sebelah. Kebetulan itu warung istri saya yang buka warung kopi di sini. Oh iya mas, saya enggak tahu. Enggak apa-apa mas, nanti kalau ada apa-apa mampir-mampir aja mas, ngopi-ngopi di sana. Siap-siap mas, terima kasih.
Ya sudah mas, saya balik lagi ke warung, tak bantuin istri itu lagi masak-masak. Oke mas, siap, terima kasih. Nah setelahnya mereka melanjutkan ngobrol kan, asik ngobrol lagi. Setelah dirasa cukup di situ, pada sekitaran jam 8 pagi, mereka bertiga akhirnya berangkat kan, masuk ke jalur pendakian. Nah, mereka jalan menuju ke pos 1. Di awal pendakian mereka bertiga, belum ada hal-hal yang aneh yang mereka rasakan. Singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Nah, sampai di pos 1 itu mereka memutuskan untuk istirahat. Karena mereka bertiga belum sempat sarapan tadi pagi. Mereka cuma ngemil roti tawar sama tadi minum kopi. Akhirnya di situ Dedek mengeluarkan kompor portable, si Dewok mengeluarkan logistik yang mereka bawa kan, mereka masak mie instan di situ. Nah, nampak di pos 1 itu cukup banyak pendaki ya yang berseliweran itu naik ke atas, mau naik. Nah, ketika mereka bertiga sedang makan mie instan, tiba-tiba ada seorang pendaki yang datang dari bawah. Seorang pendaki itu cowok, dan pendaki itu berhenti di pos 1, istirahat juga. Dia duduk di bawah pohon yang cukup besar. Dan pada waktu itu, pendaki yang baru datang itu menatap ke arahnya Heri. Dan tatapan pendaki itu seperti tatapan yang Heri rasa pada waktu itu aneh. Heri juga menatap pendaki tersebut kan. Heri cuma membatin di situ. Kok tatapannya ini kayak tatapan gimana gitu kan, batin si Heri. Tapi di situ Heri berusaha cuek, berusaha buat tidak memperdulikan tatapan dari pendaki tersebut. Heri melanjutkan makan mie instannya, dan setelah mereka selesai makan mie instan, mereka beberes. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Nah, perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 itu waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Mereka jalan bertiga, posisinya Dedek itu berada di paling depan ya, sebagai leader, yang di tengah itu Dewok, dan urutan paling belakang itu Heri sebagai sweeper. Nah, ketika mereka berjalan menuju ke pos 2 itu, Heri itu merasa kalau pendaki yang tadi sendirian berhenti di pos 1 itu terkesan mengikuti mereka bertiga. Jadi pendaki itu memang jalan di belakangnya mereka bertiga ya. Lebih tepatnya di belakangnya Heri, karena Heri itu berjalan di urutan paling belakang. Heri itu kayak noleh, tapi pendaki itu berjalan seperti menunduk aja kayak gini. Tapi entah kenapa Heri pada waktu itu merasa diikuti oleh pendaki tersebut. Nah, di situ Dewo yang jalan di tengah sempat bilang sama si Heri, "Her, kamu itu kenapa, Her? Dari tadi tak perhatiin kok noleh ke belakang terus, ada apa sih?" Enggak ada apa-apa, jawab si Heri kan. Udah lanjut aja, lanjut jalan. Buru-buru, ayo kita biar cepat sampai di pos 2. Mereka terus berjalan. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di pos 2. Di pos 2 ini mereka menyempatkan diri lagi untuk beristirahat. Karena memang jarak dari pos 1 ke pos 2 jauh, dari pos 2 nanti ke pos 3 itu ya bakal jauh lagi. Akhirnya mereka istirahat di situ. Mereka mengeluarkan air minum, mereka ngerokok santai di situ. Nah, pendaki yang tadi mengikuti Heri, yang Heri rasa mengikuti Heri itu, kok ndak ada di pos 2 itu kan? Apa pendaki itu tadi langsung naik ke atas, ya kan? Nah, di situ Heri itu cuma diam, dia itu ndak menanyakan perihal tersebut kepada dua temannya. Dia itu cuma memendamnya sendiri dalam hati. Tapi benar-benar pada waktu itu Heri merasa itu adalah suatu kejanggalan. Nah, dirasa cukup istirahatnya di pos 2 tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Urutannya masih sama, Dedek itu berada di paling depan, Dewok di tengah, dan Heri yang paling belakang. Belum lama mereka itu jalan, tiba-tiba Heri itu merasa ada suara yang memanggil namanya. Heri. Heri itu sempat berhenti. Dia itu selingu, tapi tidak melihat siapa-siapa di situ. Heri itu cuma berucap lirih, astagfirullahaladzim. Dan dia kembali lanjut jalan kan. Nah, kembali lanjut jalan itu Heri memperhatikan di situ ada beberapa pendaki yang menyalip mereka bertiga. Cukup banyak, sekitaran 7 orang. Nah, Heri itu sempat bertanya sama Dewo, "Wok, berarti di atas ini rame ya, Wok ya?
kayaknya dari tadi banyak pendaki yang naik. Nah di situ Dewo itu agak aneh. Dia itu berhenti. Dia bilang Dewo itu sama si Dede, Dede berhenti dulu dek. Nah Harry pun ikut berhenti dan Harry itu bertanya sama Dewo, "Wok, kok malah berhenti? Aku kan cuma bilang, aku kan cuma tanya, kayaknya banyak pendaki. Kenapa sih?" Dilihatnya Harry sama si Dewo. Udah kita lanjut jalan aja. Langsung yuk, biar cepet sampai di pos 3. Loh, lah kenapa Wok? Kok tiba-tiba kamu berhenti setelah aku tanya gitu? Tidak apa-apa. Udah makanya kamu itu fokus jalan aja. Nggak usah selingak-selinguk. Ayo biar cepat sampai di pos 3. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di situ Harry kan merasa agak aneh. Ini Dewok kenapa? Ya sambil megangin tas kerilnya. Kok aku tanya kayak gitu tok kok. Dewok tiba-tiba berhenti terus manggil Dedek buat berhenti kan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan sama Dewok. Nah, mereka lanjut jalan kan. Mereka lanjut jalan dan pada akhirnya mereka sampai di pos 3. Di pos 3 itu mereka ngelihat jam itu sudah sekitaran jam setengah 5 sore. Jadi suasana sudah mulai gelap karena vegetasinya kan rapat dan kabut sudah mulai turun pada waktu itu. Nah di pos 3 itu mereka juga berhenti, mereka ngerokok sebatang, mereka minum air mineral dan sempat ngobrol-ngobrol di situ. Nah di situ Harry bertanya lagi dengan Dewo, "Wok, kamu kenapa sih? Tadi tak tanya masalah ini kok pendaki yang banyak yang naik, kan memang tadi banyak pendaki yang nyalip kita. Kira-kira ada 7 orang tadi aku lihat." Dewo itu tidak menjawab, dia asik ngerokok aja sambil manduk-manduk gitu dia. Iya banyak. Dia cuma menjawab kayak gitu. Yos, ayo lanjut jalan lagi. Bentar toh, 2 batang lah, 2 batang. Ini masih jauh nanti sampai ke pos 4. Di situ Dedek kan bilang kayak gitu. Akhirnya mereka tetap melanjutkan istirahatnya di situ. Nah, ketika mereka itu sedang istirahat, Harry itu nampak ya wajahnya agak sendu, sedih gitu. Nah di situ Dewo kan sempat bilang sama Harry, udah nggak usah diinget-inget terus. Lagian kejadian yang dulu itu kan bukan salahmu." Nah di situ Harry menjawab, "Apa toh? Aku udah lagi mikirin apa-apa. Wajahmu itu loh, wajahmu sedih, mripatmu ki abang, matamu itu merah, seperti orang yang mau nangis. Kejadian dulu si Sukma hilang itu ya bukan salahmu. Itu kan memang sudah takdir dari Allah. Udah kamu itu harus ikhlas," kata si Dewo. "Iya Wok, aku juga insya Allah udah ikhlas kok. Cuma memang aku kadang masih sering sedih kalau ingat kejadian itu. Aku kangen sama si Sukma. Dia itu di mana ya?" Nah di situ Dedek menyelah. Wes sudah. Nggak usah diingat-ingat lagi. Ya anggap saja perjalanan kita ke Gunung Marapi kali ini bentuk penghormatan kita bertiga untuk si Sukma. Ya, ini bentuk penghormatan kita saja untuk si Sukma, mengenang Sukma. Sudah, saya yakin juga Sukma orang yang baik, dia pasti sudah beristirahat dengan tenang di sana. Oke, Her, semangat ya. Ayo kita lanjut kok. Ya, Dek. Oke, sip. Ayo kita lanjut. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Mereka jalan dan sampai pada akhirnya Harry itu seperti mengalami keganjilan lagi. Pada waktu itu suasananya kan sudah sangat gelap ya. Waktu udah menunjukkan setengah 6 sore, udah hampir maghrib. Kabut itu sangat tebal, vegetasi hutan rapat. Harry itu mengalami keganjilan lagi. Tiba-tiba seperti ada yang memanggil namanya lagi di situ. Harry. Harry itu berhenti lagi dari jalannya dan nampak kedua temannya si Dedek sama Dewo itu masih terus jalan ya. Dan Harry itu melihat ke kiri, ke kanan, itu tidak ada apa-apa lagi. Yang ada itu cuma kabut dan suasana yang sangat sunyi di situ. Jadi sudah tidak ada pendaki lagi yang menyalipnya atau ada di depan mereka ataupun di belakangnya, sangat-sangat sepi. Dan di situ Harry kan mikir ya, ini siapa ya yang dari tadi manggilin namaku? Harry itu sempat membatin seperti itu, tapi tidak dia ucapkan. Nah, ketika dia mau melangkahkan kakinya lagi, tiba-tiba Harry itu mendengar lagi ada suara perempuan tertawa. Itu dari telinga kirinya. Pokoknya serem pada waktu itu. Ya, penggambaran dari Mas Harry ini suaranya itu betul-betul menyeramkan. Ya.
Harry itu agak kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Dia nggak jadi melangkah. Dia berusaha untuk menajamkan lagi pendengarannya, berusaha untuk berani pada waktu itu. Tapi suara perempuan yang tertawa itu tidak terdengar lagi. Suara yang memanggil namanya juga udah tidak terdengar lagi. Akhirnya Harry kan melanjutkan jalannya. Ketika dia jalan, nampak kedua temannya itu udah tidak kelihatan. Astagfirullahaladzim, di mana ya Dedek sama si Dewo? Harry kan, aduh aku tadi bisa-bisanya kok berhenti menggubris suara-suara tadi. Akhirnya Harry berusaha di situ sambil jalan terus, agak cepat jalannya, memanggil kedua temannya, si Dedek sama Dewo. Wo, Dek, Dewo, Dedek. Tapi kedua temannya itu tidak menyaut sama sekali. Tidak ada sautan dari temannya. Jadi karena kabut juga tebal, jarak pandangnya kan juga terbatas, jarak pandang si Harry itu. Astagfirullahaladzim, aduh, tidak ada pendaki juga di sini kan, yang itu yang ada di belakangnya. Harry kan merasa sendirian pada waktu itu. Dia agak takut juga kan pada waktu itu, karena dia trauma di Gunung Marapi tersebut dengan kejadian yang pernah dia alami ketika kehilangan seorang temannya yang bernama Sukma. Jadi Harry itu pikirannya pada waktu itu sempat tidak karuan ya, sempat mau berpikiran macam-macam, tapi berusaha dia redam sendiri. Akhirnya dia melanjutkan jalan sambil berusaha terus memanggil kedua temannya itu, Dedek sama Dewo. Dia jalan terus dan tiba-tiba, belum lama dia berjalan, Harry itu seperti melihat si Dedek sama Dewo itu melambaikan tangannya. Jaraknya agak jauh dan agak terhalang kabut ya, tapi dia itu lihat kalau itu benar-benar si Dedek sama Dewo, seperti melambaikan tangan dengan si Harry. Tapi mereka itu nggak berucap memanggil namanya Harry ataupun apa, enggak. Harry itu kan senang ya, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi sama kedua temannya. Dipanggil kan, "Wok, Dek, tungguin, jangan cepet-cepet jalannya." Setelahnya Harry ini jalan agak cepat kan, agak cepat, dan tiba-tiba Harry mendengar lagi suara Harry. Tapi Harry itu nggak menghiraukan. Bodoh amat lah patensi Harry ya. Harry nggak mau kehilangan dua temannya lagi. Dan belum lama Harry ini jalan lagi, tiba-tiba seperti ada yang menarik kerilnya, tasnya itu. Jadi Harry itu seperti agak mau terjengkak. Waduh, astagfirullahaladzim. Harry itu benar-benar merasakan kalau kerilnya itu ditarik dari belakang. Nah, Harry itu mau menoleh, tapi tiba-tiba ada suara dari belakangnya itu. Jangan ke sana. Jangan ikuti mereka. Manut saya, nurut sama saya. Harry yang tadinya mau menoleh ke belakang agak takut kan, dia merinding. Dia tidak menghiraukan suara itu, berusaha tidak menghiraukan. Dia tetap memandang ke arah dua temannya itu. Akhirnya Harry jalan lagi ya, agak lari dia. Jalan menghampiri kedua temannya yang sudah dari tadi di atas melambaikan tangan kepadanya. Nah, hampir sampai di kedua temannya Dedek sama Dewo itu, tiba-tiba mereka berdua hilang, kedua temannya itu. Harry kan agak kaget. Loh, lah kemana ya kedua temannya itu? Kok tiba-tiba tidak ada? Padahal jalur itu ya masih terlihat jalur standar biasa, naik gitu loh. Tidak ada persimpangan, tidak ada apa. Harry sempat berhenti di situ kan, mencoba memanggil lagi namanya Dewo sama Dedek. Wok, Dek, Wok, Dek. Tapi tidak ada sautan dari temannya. Dan tiba-tiba Harry itu mendengar dari arah bawah jalur tersebut memang nampak ada lembah di situ. Tidak begitu curam, tapi kalau jatuh itu ya lumayan. Penggambarannya Mas Harry seperti itu. Nah, dipanggillah nama Harry dari bawah itu, dan itu Harry mengenali betul itu adalah suaranya si Dewo. Her, di bawah Her, sini Her, lewatnya sini biar cepat. Loh, jalurnya ke atas kok, Wok, jawab si Harry kan. Enggak, ini ada jalur pintas lewat sini. Ayo lewat sini aja, lewat sini. Nah, Harry itu melihat ke situ dan ternyata di sisi jalur yang ke atas itu ada memang jalur ke bawah. Ya, ada jalur ke bawah yang jalurnya itu agak terbuka sudah dan nampak sudah biasa dilewati oleh para pendaki ya, oleh orang. Nah, akhirnya kan Harry, bentar, Wok, tak cari pegangan biar enak. Nah, sebelum Harry ini turun ke bawah, tiba-tiba ada suara lagi di telinganya Harry. Jangan ikuti mereka, jangan ikuti mereka, sampai 3 kali. Tapi Harry ini tidak peduli, ya, berusaha untuk
bodoh amat lah di situ, karena dia tadi juga udah ditarik kan karirnya kayak mau kejengkang. Ini pasti jin mau nakalin, mau apa, mau mencelakakan aku, batinnya Harry. Dia akhirnya mengikuti arah suaranya Dewo yang ada di bawah lembah itu kan, mengikuti jalur yang tadi nampak agak terbuka. Nah ketika Harry baru melangkahkan 2 langkahnya, tiba-tiba glubrak Harry itu jatuh ke dasar lembah yang nampak tidak begitu curam. Tapi di situ setelah jatuh, Harry itu mengalami beset-beset gitu ya, luka-luka yang tidak parah tapi cukup perih kan di wajahnya juga. Dia itu astagfirullahaladzim, ya Allah, wah dek, tapi tidak ada sautan. Dilihatnya sekeliling itu senyap sama sekali, yang ada cuma semak belukar di situ dan kabut. Jadi suasananya betul-betul sunyi di situ. Tiba-tiba ketika Harry ini sedang berusaha untuk mencari kedua temannya itu, Harry itu tangannya seperti ada yang meraih. Harry itu kaget. Astagfirullahaladzim. Harry itu memandang, dan itu adalah sosok pendaki yang tadi berhenti di pos 1, yang memandang seperti memandang aneh ke arahnya Harry. Harry itu sempat bertanya di situ, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Tapi pendaki itu cuma tersenyum, nampak tersenyum, tidak menjawab pertanyaan dari Harry yang menanyakan siapa dirinya. Akhirnya Harry itu ditarik tangannya ke atas ya, dari dasar lembah tersebut, sampai Harry ini berada di jalur yang benar lagi, jalur pendakian. Di situ Harry membersihkan lengannya itu yang bersih potongan daun-daun dan ranting-ranting. Setelahnya dia bertanya kepada sosok yang menolongnya itu, sosok pendaki. Dilihat dari atas ke bawah, itu betul-betul sosok pendaki. Tapi yang membuat Harry kaget di situ, sosok pendaki itu laki-laki, berpakaian layaknya pendaki pada umumnya, akan tetapi dia cuma memiliki 3 jari di tangan kiri dan kanannya. Harry agak kaget, agak takut kan mau tanya itu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya. "Kamu itu siapa? Maumu itu apa? Kamu tak perhatiin dari tadi pos 1, perhatiin aku terus. Kamu kan yang membisikkan dari tadi di telingaku. Kamu juga yang narik kerilku, yang narik tasku. Maumu itu apa?" Pendaki itu, sosok pendaki itu cuma tersenyum. "Kamu itu tidak usah takut sama saya. Saya itu mau menolong kamu." Di situ kan agak kaget Harry. Maksudnya, tadi kamu kan lihat itu 2 temanmu, itu bukan 2 temanmu. Itu jin jahil yang mau mencelakakan kamu, menyerupai temanmu. Astagfirullahaladzim. Lalu sebenarnya salahku itu apa? Kok jin jahil itu mau mencelakakan aku? Ya memang begitu, jin jahil sukanya mencelakakan orang, mencelakakan pendaki. Terus kamu ini siapa? Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu jangan banyak tanya. Kamu itu sudah ditunggu sama temanmu. Dan Harry itu di situ agak kaget ya. Teman saya? Iya, kamu sudah lama ditunggu temanmu. Cepat ikuti saya saja. Tidak mau, saya tidak mau ikut kamu sebelum kamu menjelaskan siapa kamu itu sebenarnya. Dan di situ nampak sosok pendaki yang cuma memiliki 3 jari di tangan kiri dan kanannya itu tersenyum dan menjawab ke arah Harry. "Sudah, kamu panggil saya Kisora. Kisora. Ayo cepat, jangan banyak tanya lagi. Temanmu sudah lama menunggu. Mau ikut saya atau tidak? Kalau tidak, kamu akan celaka di sini. Ayo ikut saya." Akhirnya di situ, entah kenapa Harry itu seperti menuruti apa kata dari Kisora, sosok pendaki tersebut yang mempunyai cuma 3 jari. Harry itu berjalan di belakangnya Kisora, dan tiba-tiba Harry itu dibawa seperti masuk ke sebuah perkampungan. Dan di situ Harry sempat menghentikan langkahnya. Dia bertanya dengan Kisora, "Ki, ini kita di mana? Jangan macam-macam sama saya," kata si Harry di situ kan. "Sudah, kamu itu jangan banyak tanya. Ini kampungku. Ayo kamu ikut saya." Akhirnya Harry kan menuruti lagi apa kata Kisora. Dia membuntuti Kisora kan di belakangnya, dan tibalah mereka di sebuah bangunan yang lebih mirip gubuk di situ karena dibangun menggunakan papan-papan kayu. Nah, nampak
di perkampungan tersebut juga rumah-rumahnya itu seperti menggunakan papan-papan kayu. Dan di situ Harry melihat penduduk atau warga yang ada di situ sama seperti manusia pada umumnya. Mereka menggunakan baju, mereka itu melakukan aktivitas sama halnya seperti manusia, seperti biasa. Kan tetapi yang aneh di situ, menurut pengakuan Mas Heri ini di ceritanya, jadi ada yang seperti Kisora cuma memiliki 3 jari, lalu ada juga sosok yang tidak memiliki hidung, ada juga sosok yang tidak memiliki telinga, ada yang tidak memiliki mata, ada yang tidak memiliki tangan. Jadi Mas Heri ini menceritakan seperti mereka itu seperti manusia pada umumnya, akan tetapi anggota tubuhnya itu pasti tidak lengkap. Ya, tiap individu sosok yang ada di sana, anggota tubuhnya itu tidak lengkap. Seperti itu menurut penuturannya Mas Heri. Nah, kembali ke cerita, Mas Heri ini diajak ke sebuah gubuk dan dipersilahkan masuk di situ. Nah, ketika Mas Heri ini masuk di dalam gubuk tersebut, tiba-tiba Mas Heri ini melihat seorang temannya yang sudah lama tidak dia lihat, yaitu Sukma. Kaget di situ Mas Heri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Loh, Suk. Dia memanggil sahabatnya itu kan. Sukma itu terlihat nampak duduk di situ. Dia itu, Heri itu melihat Sukma itu masih nampak seperti dulu. Pakaiannya, Heri itu masih ingat betul Sukma ketika hilang menggunakan baju flannel. Terus dia menggunakan kaos hitam, pakai celana jeans robek. Tas kerilnya juga masih ada di situ. Sukma itu tersenyum ke arahnya Heri. Ya Her, kenapa? Ya Allah Suk. Suk, ini benar kamu Suk? Ya aku toh, masa siapa? Akhirnya di situ Heri berlari ke arahnya Sukma. Dia memeluk sahabatnya itu. Dan tanpa terasa Heri itu meneteskan air mata. Diraba-raba wajah sahabatnya. Ya Allah, ini benar kamu Suk? Iya aku Her, aku. Saya Her, Sukma temanmu. Ya Allah, alhamdulillah. Kamu selama ini kemana aja Suk? Udah nanti tak ceritain nanti. Nah di situ akhirnya mereka kan melepaskan rindu karena sudah 3 tahun ya Sukma itu hilang dan benar-benar dinyatakan hilang. Sampai Heri ini berbicara dengan Sukma di situ. Suk, kamu tahu enggak? Kamu itu sudah dinyatakan hilang selama 3 tahun. Kamu itu sudah dibikinin makam sama keluargamu. Kamu itu sudah ditahlili. Bahkan beberapa hari lagi ini menjelang 1000 harinya kamu. 3 tahunnya kamu hilang. Mau ada pengajian di rumahmu. Dan aku dan teman-teman yang lain pun diundang. Ya Allah, subhanallah, masa iya? Kata si Sukma di situ. Iya bener Suk. Ini bener kamu. Heri itu masih tidak percaya. Ditepuk-tepuk lagi temannya itu. Iya sakit ini toh. Kok nepuk-nepuk terus. Ya Allah, alhamdulillah. Begitu gembiranya Heri sampai dia itu tidak sadar kalau mereka berdua itu diperhatikan oleh Kisora di situ. Nah, tiba-tiba si Sukma ini bilang sama Heri, Her, kenalin, ini sosok yang menyelamatkan aku. Oh iya, ini siapa Suk? Aku juga dari tadi bingung. Ini sebenarnya sosok siapa? Ini Kisora. Ini jin yang mempunyai energi positif. Jin muslim lah. Dia menyelamatkanku dari gangguan jin-jin jahil yang ada di hutan di sekitaran Gunung Marapi ini. Oh, ya Allah, terima kasih Ki, terima kasih, kata si Heri kan dengan Kisora. Kisora itu cuma kayak ini ya, kayak seperti ini, berdiri sambil menatap Heri dan Sukma. Mengangguk-angguk. Sama-sama. Dan di situ si Sukma itu menceritakan kepada Heri bahwasanya dia itu waktu hilang itu seperti disesatkan ya, disesatkan oleh jin jahil. Pokoknya dia itu mutar-muter tidak tahu arah pada waktu itu. Dan sampai pada akhirnya di situ Sukma kan berbicara menjelaskan kepada Heri, Her, masa aku sudah 3 tahun sih? Iya kamu sudah 3 tahun, benar kok hilang. Aku ini cuma ya di sini. Ini lihat jam tanganku. Dilihat jam tangannya si Sukma. Aku ini baru 3 minggu di sini, hampir 3 minggu. Astagfirullahaladzim.
kok bisa ya? Di situ Heri kan bingung. Dan 3 minggu ini aku bertahan. Aku bertahan itu dengan memakan sisa-sisa logistik yang aku bawa. Dan air itu tak irit-irit banget, tak hemat-hemat sekali pada waktu tersesat itu. Jadi pada waktu itu Sukma, temannya Heri ini benar-benar seperti disesatkan di sekitaran Gunung Merapi itu oleh jin-jin jahil. Dan Sukma itu memang sadar kalau dia itu disesatkan. Makanya setelah dia sadar dia disesatkan itu, logistiknya dia benar-benar hemat untuk dia bertahan hidup, untuk survive pada waktu itu. Bahkan airnya, air mineralnya dia irit-irit, hemat-hemat untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, sampai pada akhirnya ternyata Kisora itu menemukan Sukma di bawah sebuah pohon, dan kondisinya Sukma ini udah agak lemes karena perbekalannya, logistiknya pada waktu itu sudah hampir habis. Dan itu adalah baru kemarin ditemukan oleh Kisora. Dan Kisora membawa si Sukma itu ke gubuknya itu, ke perkampungannya Kisora itu. Nah, kira-kira seperti itulah dijelaskan Mas Sukma ini sama Heri. Dan di situ Kisora juga menjelaskan, ya mungkin itulah yang dinamakan dengan portal waktu. Portal waktu antara kondisi di duniaku dengan kondisi di dunia kalian itu berbeda. Mungkin berarti kalau di sini 1 minggu, di sana sudah 1 tahun. Begitu kira-kira kata si Kisora. Di situ Heri terutama masih mencoba mencernanya, karena itu benar-benar tidak masuk akal, tidak dimasuk dalam logikanya. Tapi Heri itu berusaha untuk meyakinkan diri kalau apa yang dia alami itu benar-benar nyata pada waktu itu. Akhirnya setelahnya Sukma ini bertanya dengan Heri, kamu mendaki ke Gunung Merapi karena apa? Karena nggak tahu, aku ingin aja mendaki ke gunung ini. Dan kebetulan aku juga diajak sama teman-teman. Oh ya, yang bareng sama kamu siapa? Si Dedek sama si Dewo. Terus mereka kemana? Nggak tahu. Aku itu tadi sempat juga tersesat, terus ditolong sama Kisora. Nah setelahnya Sukma ini bilang sama Kisora, Ki, bisa minta tolong nggak? Kedua temanku ini ada di mana? Barangkali mereka tersesat. Tolong, saya mohon Ki. Teman saya 2 itu juga akrab dengan saya, ditolong, kasihan. Mereka berdua anak yang baik. Akhirnya Kisora menyanggupi, dan tidak berselang lama Kisora ini kembali, setelah pergi dari situ, kembali ke mereka berdua, ke Sukma sama Heri, dan menjelaskan bahwasanya kedua teman mereka yaitu Dedek dan Dewo itu sudah ada di base camp. Dan mereka berdua di base camp itu nampak ramai sekali, kata Kisora. Dan ternyata Dedek dan Dewo itu sedang melaporkan si Heri itu dilaporkan hilang di base camp dan sudah hampir 4 hari. Heri kan kaget. Astagfirullahaladzim. Kan aku baru beberapa menit Ki di sini. Makanya itu yang namanya mungkin portal waktu. Oh iya Ki, Heri itu cuma mengangguk-angguk. Terus bagaimana kondisi di sana Ki? Mereka panik. Bahkan di sana saya sempat dengar, mungkin itu orang tuamu yang juga ikut di base camp. Jadi masih dicari dalam waktu hampir 4 hari ini. Sudah lebih baik kamu segera kembali ke sana. Sebentar Ki, saya mau mengajak temanku. Bisa enggak Ki? Sukma mau tak ajak pulang. Bagaimana caranya Sukma harus pulang denganku? Nah di situ Kisora menjelaskan, bisa saja. Akan tetapi harus cepat, harus sekarang. Karena kalau terlambat, jin-jin jahil yang berjumlah banyak dan energi mereka sangat kuat, energi mereka negatif sangat kuat, akan bisa menahan lagi temanmu dan bahkan kamu di sini. Ayo, sekarang saya antar menuju pulang ke duniamu. Kalian berdua cepat pejamkan mata kalian. Akhirnya si Sukma dan si Heri ini berusaha untuk mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Kisora. Dan mereka mau memeluk Kisora itu tidak bisa. Jadi mereka malah terjatuh. Kisora itu sempat terkekeh di situ. Kalian berdua kok mau memeluk saya? Ya tidak bisa. Kalian berdua tidak bisa menyentuh saya.
Tapi saya, sosok seperti saya dan warga saya di sini, bahkan jin-jin jahil itu yang bisa menyentuh kalian. Kalian tidak bisa menyentuh kami. Sudah, kalian cepat pejamkan mata sebelum semuanya terlambat. Akhirnya mereka berdua langsung memejamkan mata, dan tiba-tiba entah bagaimana caranya si Harry dan si Sukma itu sudah berada di perbatasan antara pos 1 dengan base camp. Dan di situ mereka seperti dibisikkan suara oleh Kisora, buka mata kalian. Saya pergi sekarang juga. Mereka membuka mata, mereka melihat ke sekelilingnya itu sudah tidak ada Kisora di situ. Benar-benar di situ suasananya sepi, sunyi, dan itu adalah jalur pendakian. Ya, jalur pendakian. Dan Harry itu mengenali betul itu adalah jalur yang dia naiki ke Gunung Marapi itu. Dan setelahnya Harry ini bilang sama Sukma, ayo Suk, kita lekas turun, kita cepat-cepat turun. Pasti teman-teman juga bahagia melihat keberadaanmu yang ternyata masih hidup, Suk. Aku benar-benar alhamdulillah tidak percaya. Di situ Sukma menahan si Harry. Yang tenang, Harry, yang tenang. Gini ya, Harry, saya tak lewat jalur lain aja. Kebetulan kan ini sudah di perbatasan, ada jalur lain menuju ke desa. Itu jalurnya. Tunjuk si Sukma kan. Terus kamu mau kemana? Nanti kamu hilang lagi, kata Harry. Insya Allah enggak. Udah, kamu lewat jalur ini. Aku takutnya, kata si Sukma kan, nanti malah di situ jadi gempar, malah beritanya itu jadi besar. Aku enggak mau nanti jadi enggak tenang hidupku. Udah, kamu lewat situ, temuilah orang tuamu, temui kedua teman kita. Nanti saya menunggu di ujung desa. Di ujung desa, kamu jemput saya ya sama teman-teman. Oh kayak gitu, beneran ini kamu udah hilang lagi, Suk? Insya Allah enggak. Udah, kamu yang tenang. Kamu ke base camp sekarang juga. Oh ya sudah, dipeluknya lagi temannya itu Sukma sambil meneteskan air mata. Harry itu benar-benar bahagia. Jadi Harry itu pada waktu turun ke base camp itu sambil menampar dirinya sendiri. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, ini kenyataan ya Allah Gusti, semoga tidak mimpi. Dan singkat cerita, dia sampai di base camp. Dan geger kan langsung keadaan base camp, orang tuanya Harry dan kedua temannya juga si Dewok sama Dedek langsung menuju ke arah Harry. Pada waktu Harry belum sampai di base camp, masih berlari menuju ke base camp. Ya Allah, itu Harry, Pak, itu Harry, Pak. Sambil menepuk-nepuk orang tuanya Harry kan. Mana, Dek, mana? Itu Harry. Alhamdulillah ya Allah, mereka berteriak semuanya di situ. Mereka berlari menuju ke arahnya Harry. Dan sesampainya Harry di base camp itu dipeluk sama kedua temannya, sama orang tuanya, dan suasana benar-benar haru di situ. Dan tim SAR yang ada di situ, pokoknya warga-warga yang membantu pencariannya Harry yang telah dinyatakan hilang selama hampir 4 hari itu benar-benar berkaca-kaca matanya. Jadi ya Allah, keajaiban apa? Hampir 4 hari pendaki yang dinyatakan sudah hilang ini akhirnya kembali. Nah setelahnya Harry ini dibawa ke base camp, dia ditenangkan, dia diberi minum, dan setelahnya pokoknya disuruh memberikan penjelasan sama orang base camp. Setelah agak tenang itu Harry kan dijelaskan semuanya sama Harry, tapi dia itu tidak menceritakan bahwa dia itu bertemu dengan Sukma, temannya yang sudah hilang 3 tahun sebelumnya itu. Dia itu cuma menceritakan ketika dia itu memang benar-benar seperti disesatkan oleh jin jahil. Kira-kira garis besarnya yang diceritakan Harry kepada orang-orang base camp, orang tuanya dan temannya itu seperti itu. Nah, setelahnya mereka berpamitan dengan orang base camp, mengucapkan terima kasih. Masuklah mereka semua ke mobilnya orang tuanya Harry. Mereka menuju untuk ke rumah ya, untuk pulang. Nah, di dalam mobil Harry itu bilang sama mereka semua, nanti di ujung desa berhenti ya Pak ya, bilang kan sama bapaknya yang lagi nyetir. Iya nak, emang ada apa? Tidak apa-apa Pak, berhenti aja di ujung desa. Saya mau turun sebentar. Iya, bapaknya kan menjawab. Nah, sesampainya di ujung desa, mobil berhenti. Harry turun dari mobil. Dihampirilah temannya Sukma. Yuk masuk ke dalam mobil. Dan benar-benar itu adalah nyata. Allahu Akbar. Harry itu berucap ya sambil menggandeng tangannya itu dengan penuh haru. Allahu Akbar, sambil dia berucap Allahu Akbar, kuasa Allah itu benar, nyata adanya. Aku benar-benar mengalami ini semua, ya batin si Harry kan.
Akhirnya Sukma dibawa ke mobil, teman-teman yang lain di situ kaget, bahkan orang tuanya Heri itu kaget. Mereka itu melongo, seakan tidak percaya. Dedek sama Dewo itu, Sukma, ini Sukma bener Suk. Emang siapa kalau bukan aku, Wok, Dek? Emang aku demit, emang aku jin. Alhamdulillah ya Allah, kamu masih hidup Suk. Kamu kemana aja? Udah pokoknya mereka itu seakan-akan tidak percaya kan. Karena Sukma udah biarin aku tak masuk ke mobil dulu toh, kata si Sukma kan. Ayo masuk di dalam mobil, dan mobil kembali jalan. Di dalam mobil itu suasananya benar-benar suasana yang haru. Mereka itu akhirnya kan bercerita di situ, sangat seru sekali karena diliputi kegembiraan pada hari itu. Nah, singkat cerita, ayahnya Heri ini mengantar Sukma dulu untuk ke rumahnya, karena pada hari itu pas kebetulan itu adalah pengajian 1000 harinya dari si Sukma. Jadi akhirnya mereka sampai di rumah Sukma. Sukma ini turun dari mobil disertai ketiga temannya dan orang tua daripada Heri menuju ke rumahnya. Sesampai di teras rumahnya, yang pertama melihat Sukma ini adalah adiknya, dua adiknya yang bernama Siva dan Aril. Yang lagi itu masih mengeluarkan teh ya untuk orang-orang yang lagi ngaji 1000 harinya Sukma. Sampai itu terjatuh, nampan itu terjatuh dari tangannya adiknya yang paling kecil, Aril. Blang, pecah. Akhirnya kan di situ pada astagfirullahaladzim. Mereka semua memandang ke arah pandangan daripada Siva dan Aril itu. Mereka semuanya kaget di situ, mereka melongo, tidak bisa berkata apa-apa. Warga-warga tetangga dari Sukma yang lagi pengajian, bahkan orang tuanya Sukma, seperti tidak percaya. Ibunya tiba-tiba berteriak, ibunya Sukma, anak lanangku, ya Allah, anak lanangku, anak laki-lakiku, ya Allah. Ibunya berlari keluar rumah, dipeluk anaknya itu, dilus-elus. Pokoknya dipeluk sambil ibunya ini menangis. Ayahnya Sukma keluar ikut memeluk, adiknya dua keluar memeluk semua. Warga semua keluar. Warga yang lagi ngaji itu menyaksikan fenomena yang benar-benar di luar nalar, di luar logika mereka semuanya. Terdengar ya, berucap ya dengan suara yang sangat keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana benar-benar haru. Ditunjukkanlah kuasa Allah benar-benar nyata adanya dalam kejadian hilangnya Sukma selama 3 tahun dan kembali setelah hilang 1000 hari 3 tahun tersebut. Nah, singkat cerita, setelah Sukma ini bersih-bersih diri di rumahnya, akhirnya kan warga juga masih berkumpul di situ. Karena waktu itu suasana haru dan gembira, akhirnya di rumahnya Sukma ini seperti ada sekalian syukuran gitu. Jadi pembantu asisten rumah tangga yang ada di rumahnya Sukma ini disuruh belanja Indomie banyak sekali, Indomie beberapa dus untuk dimasak untuk makan para tetangga juga yang ada di situ. Mereka berencana untuk mendengarkan cerita dari Sukma di situ. Nah, setelahnya diceritakanlah semuanya sama Sukma, perihal apa yang benar-benar Sukma alami, dan Sukma meminta untuk tidak di blow up ke media agar Sukma ini tetap keadaannya tenang ya, tidak jadi terusik. Dan mereka semua yang ada di situ setuju. Dan alhamdulillah Mas Heri ini mengirimkan cerita ini kepada kami sudah melalui persetujuan Sukma. Akan tetapi itu adalah nama samaran semuanya ya. Jadi kejadian ini benar-benar nyata adanya, yang pernah terjadi. Mas Heri alami, Mas Dedek, Mas Dewo dan temannya yang bernama Sukma yang sudah dinyatakan hilang selama 3 tahun, yaitu 1000 hari, bisa kembali waktu mendaki di Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat. Subhanallah. Dari cerita yang dikirimkan oleh Mas Heri ini, jadi kita benar-benar memang sulit. Saya pun sulit menerima akal logika, di luar nalar benar-benar. Tapi itulah yang terjadi, yang dialami oleh mereka. Bahwasanya kuasa Allah itu nyata, itu benar-benar ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi luar biasa sekali kisah yang dialami oleh mereka. Dan semoga rencang-rencang semua bisa mengambil hikmah, bisa memetik pelajaran, bisa mengambil kesimpulan dari kisah yang mereka alami.
kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kisah yang sangat mengharukan ini. Dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata yang saya ucapkan. Dan sekali lagi terima kasih untuk rencang-rencang semua yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Dan untuk rencang-rencang yang sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share, semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sukmarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.